Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman seperjuangan. Malam hari ini kita menghadiri sebuah acara yang luar biasa, Bapak Ibu, yaitu Spiritual Money Magnet. Kita tahu bahwa di dalam kita mencari rezeki itu memang tidak selamanya ibaratnya rezeki, rezeki, rezeki terus. Uang, uang, uang terus Bapak Ibu. Tetapi ternyata ada sebuah kalimat yang dalam videonya Pak Haji di TikTok itu betul-betul mengena Pak Haji. Jadi bahwa rezeki itu terkadang tidak dicari Pak Haji. Tapi rezeki itu ibarat diberi oleh Allah kepada kita. Nah, Eh, kali ini kita akan diisi materi oleh owner kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Taufik, di mana sekilas mungkin saya akan sampaikan profil beliau, nggih. Jadi beliau adalah owner dari PT Berkah Sukses Teknologi, dan beliau ini masuk dalam buku 25 profil pribadi emas Indonesia, Bapak Ibu. Karena beliau ini ibaratnya salah satu tokoh ya, tokoh pemuda yang di Kalimantan Selatan. Kalau Bapak Ibu bisa pernah lihat di Facebooknya, itu banyak sekali informasi mengenai bisnis-bisnis beliau yang sudah beliau lakukan. Jadi selain berbisnis juga beliau saat ini sedang mengerjakan sebuah proyek Bapak Ibu, yaitu proyek pembangunan tahfiz Quran. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kita berbisnis, tetapi kita juga menyiapkan bagaimana akhirat kita. Jadi eh, dua-duanya itu kita jalan, Bapak Ibu. Saat ini beliau adalah seorang pengusaha ya yang bergerak di bidang teknologi AI, kemudian di bidang produk kesehatan, pertanian, skincare, properti produktif. Jadi luar biasa, nggih. Hampir semua pengalaman beliau di dalam bisnis termasuk sudah lama. Dan saya alhamdulillah mengenal beliau ini ibaratnya cocok Bapak Ibu. Karena apa? Beliau ini adalah salah satu pemikir dan juga pengeksekusi Bapak Ibu. Kebanyakan kita ketemu dengan owner itu kan terkadang hanya ide, usulan, tapi eksekusinya kadang nggak jalan. Lah, alhamdulillah kita bertemu dengan beliau ini saling diskusi, tetapi punya ide dan bisa mengeksekusi Bapak Ibu. Salah satunya yaitu dengan membuat sebuah proyek yang namanya Dream EA. Nah, tapi kali ini kita pengen mendengarkan bagaimana spiritual money magnet Bapak Ibu. Di mana yang nanti akan kita pelajari adalah sadar kaya dan berkelimpahan. Kemudian bagaimana menciptakan energi yang dicintai uang dan rezeki. Yang ketiga adalah hakikat masalah, kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan menurut Al-Quran dan Hadits. Yang keempat adalah menarik uang. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Menarik uang, rezeki, dan sembuh dari berbagai penyakit dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian yang kelima adalah langkah aplikatif merubah musibah menjadi berlimpah keajaiban. Yang keenam, cara masuk ke zona pertolongan Allah. Dan yang ketujuh adalah rahasia doa dan manifestasi terjadi dengan mudah dan cepat, Bapak Ibu. Nah, saya izin untuk unmute teman-teman semua, nggih. Jadi, nah, kemudian saya pengen juga untuk ini, anukan TikToknya Pak Haji. Jadi, selama ini sebagian kita diajarkan untuk mencari, menjemput, mengejar rezeki, mengejar uang, impian itu semua dicari. Bahkan dengan cara kerja keras siang dan malam. Kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Sedangkan di agama, kita justru diajarkan untuk menarik rezeki. Dan begitulah sebenarnya cara orang-orang kaya. Mereka menarik rezeki. Mereka menjadi magnet uang. Mereka melipat waktu. Di doa sholat duha, kita membaca, Ya Rob, jika rezekiku ada di atas langit, maka mohon turunkanlah. Jika di dalam tanah, tolong keluarkanlah. Jika jauh, tolong dekatkanlah. Jika sedikit, tolong banyakkanlah. Ini adalah doa menarik, bukan mengejar. Perhatikan, jika jauh, tolong dekatkan. Yang bergerak adalah rezekinya menuju ke kita.
Nah, untuk menarik rezeki, menarik uang, jodoh, itu kita perlu apa? Bagaimana supaya uang yang berputar di seluruh dunia ini lebih tertarik nempel ke kita? Maka yang kita perlukan adalah kita memprogram diri kita agar menjadi pribadi yang menarik bagi uang, menarik bagi kekayaan, bagi kelimpahan berdatangan terus kepada kita. Caranya, kita harus punya value, nilai di mata sang penguasa. Penguasa kelimpahan, penguasa kekayaan, penguasa jodoh, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa value yang harus kita miliki? Yaitu iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, paling bernilai di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang bertakwa di antara kalian. Di surah Al-A'raf ayat 96, halaman 163, juz 9, Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sekiranya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan, kami limpahkan untuk mereka berbagai keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Takwa itu apa? Takwa itu adalah cinta yang teramat-amat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sang pemilik kelimpahan, kekayaan dan kebahagiaan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita malam ini, marilah kita berdoa dulu, Bapak Ibu, agar di dalam menimba ilmu ini, saling sharing ini, bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita dan seluruh keluarga kita. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, marilah kita sambut materi kali ini, owner kita, Bapak Haji Muhammad Taufik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masya Allah. Silakan Pak Haji. Oke, terima kasih banyak Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini ayah bunda kawan-kawan sekalian, kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan kesehatan untuk kita silaturahmi pastinya malam hari ini ya. Silaturahmi, kita saling sharing, saling berbagi solusi tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali malam hari ini ya, yang hadir hampir perwakilan seluruh Nusantara, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau bukan karena syiar dari beliau, kalau bukan karena perjuangan dari beliau, tentunya kita tidak pernah mencicipi nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, kawan-kawan sekalian, sehat semua nih ya. Masya Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ke muka bumi ini tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya berjumpanya kita, berkumpulnya kita malam hari ini tentunya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa dipastikan kita yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang beruntung, ayah bunda. Ya, sangat-sangat beruntung. Kenapa saya Silakan Pak Haji. katakan beruntung ayah bunda kawan-kawan sekalian? Dari hadis ya, dari Muawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Nah, ini udah ciri nih. Berarti Allah sedang ingin memberikan kelimpahan kebaikan kepada kita. Makanya malam hari ini kita
dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadir pada majelis ilmu seperti malam hari ini lebih mulia daripada sholat 1.000 rakaat, lebih mulia daripada mengunjungi 1.000 orang yang sakit, lebih mulia daripada menyaksikan 1.000 orang yang mati syahid pada perang fisabilillah, dan daripada orang yang membaca Al-Quran. Lebih mulia. Dan tidaklah bermanfaat membaca Al-Quran kecuali dengan ilmu. Masya Allah. Maka patutlah kita malam hari ini disebut sebagai orang-orang yang beruntung insya Allah. Ayah bunda kawan-kawan, saya bukan seorang guru, bukan seorang coach ya, bukan ya. Saya adalah sahabat baru buat kawan-kawan sekalian, sahabat seperjalanan ya, perjalanan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sharing ayah bunda kawan-kawan sekalian ya, sharing pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman berpuluh tahun kita menjemput rezeki, ya. Saya yakin ada banyak sekali yang hari ini mungkin ya sedang terkendala dengan keuangan, ya, sedang mungkin ada cekcok keluarga, sedang ada problem dengan anak, ya, mungkin ada kendala kesehatan dan sebagainya, ada segala problemnya lah, ya. Kita semua ingin tentunya mendapatkan solusi, solusi terbaik, ya, solusi dari penciptanya kita langsung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelum kita masuk ayah bunda ke materi, saya mau kita ada tebak-tebakan dulu nih. Mau nggak tebak-tebakan kayak gini nih ya? Tebak-tebakan berhadiah. Nah, Nah, nanti yang bisa ngejawab tolong langsung ini ya, jawabannya langsung ketikkan di chat ya. Siap nggak nih? Ketikkan nanti di chat. Nah, kalau yang sudah tahu, terutama yang mitra-mitra yang udah berpartner dengan kami, nggak perlu ikutan jawab ya. Ini yang belum pernah tahu aja. Nanti hadiahnya apa, Pak Taufik? Ah, ini ada hadiahnya. Saya siapin 3 sampel hadiah nih. Pertama ada nih Hydro 9 Plus. Ini produk kesehatan kami. Ini kalau harganya 300.000 rupiah, Pak. Jadi kalau bisa jawab pertanyaan saya nanti yang saya lemparkan ini, dapat satu produk ini senilai 300.000 rupiah. Ini produk apaan, Pak? Ini produk bisa merubah air minum biasa menjadi air alkali kesehatan layaknya seperti air zam-zam, air penyembuh. Secara karakter ya, tapi secara keberkahan tentunya lebih berkah air zam-zam. Nanti Bapak Ibu boleh searching lah ya di Google ya, apa itu Hydro 9 Plus ya. Atau tanyakan ke pengundang masing-masing. Nanti kalau nggak mau ngambil Hydro 9 Plus, buat yang mungkin di desa nanti boleh ambil hadiahnya yang Primero. Ini pupuk organik, kita udah banyak banget ngebantu petani-petani tambah subur pertaniannya, hasilnya dahsyat luar biasa. Atau kalau yang perempuan bisa ambil produk kita yang skincare Diah Rose nanti ya. Nah, Diah Rose Whitening Glowing Complete Cream ini sudah direkomendasi sama artis Citra Kirana. Pertanyaan pertama nih, supaya fokus dulu ya sebelum kita masuk materi ya. Pertanyaan oke. pertama. Bapak Ibu ada 3 salam. Ada berapa salam? Ada 3 jenis salam. Salam yang pertama, nah, salam ini kalau diucapkan, ya, salam ini kalau diucapkan haram untuk dijawab. Nah, coba siapa yang bisa jawab coba? Salam apa yang kalau salam itu diucapkan, kita nggak boleh ngejawab salam itu. Haram untuk menjawab. Coba ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang udah tahu jangan. Terutama yang udah pernah ikut kajian sebelumnya mungkin udah pada tahu. Gak boleh ikutan jawab ya. Ini buat yang baru-baru, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salam-salam apa yang kalau diucapkan tidak boleh kita jawab, haram untuk dijawab. Ada yang tahu? Yang tahu silahkan. Wah, ini kayaknya banyak yang tahu nih. Siapa nih? Oke. Silakan ketik di kolom chat, nggih. Wah, Bu Yuniar tahu nggak? Apa nih? Salamnya orang kafir. Pak Haji As'ad apa Pak? Tepatnya apa tuh Pak Haji As'ad ya? Ini ya, ini. Kayaknya jawaban pertama yang benar Pak Haji As'ad nih ya. Salam setelah sholat kan.
Bener banget ya. Nggak boleh Pak ya kalau imam lagi ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sebagai makmum nggak boleh jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung batal sholatnya Bapak Ibu ya. Waduh, bener banget nih Pak Haji As'ad. Luar biasa. Pak Haji As'ad mau pilih produk apa Pak Haji As'ad? Wah, alhamdulillah. Pak Haji As'ad mau apa nih? Wah, Pak Haji As'ad katanya mau Kesehatan. ngambil produk Hydronen Plus. Selamat ya Pak Haji As'ad ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Pak Haji As'ad sekeluarga nanti. Insya Allah nih Pak, nih dahsyat produk Hydronen Plus udah banyak banget ngebantu teman-teman konsumen kita yang kena penyakit jantung, kena penyakit gagal ginjal, Pak. Itu kebanyakan kan rata-rata mohon maaf ya, berujungnya pada meninggal ya. Banyak sekali sudah yang sembuh total, nggak cuci darah lagi setelah konsumsi Hydronen Plus. Yang diabetesnya, asam uratnya, Masya Allah. Hanya dengan minum air putih saja setiap hari. Ditetesin Hydronen Plus. Hydronen Plus ini bukan herbal, dia terbuat dari ekstrak mineral, air mineral dari laut. Nah, terima kasih banyak. Itu pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan kedua. Siap gak deh ya? Masya Allah. Pertanyaan kedua, salam-salam apa yang kalau kita ucapkan, kita berharap nggak dijawab salamnya itu? Salam-salam apa kalau kita ucapkan, kita berharap salamnya itu jangan dijawab gitu. Ada yang bisa jawab gak nih? Ternyata Pak Raffi berhasil menjawab ya, salam kepada ahli kubur kan Pak Raffi. Iya, benar banget ya. Jadi kalau kita lagi ke kuburan, lalu kita mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Tentunya kita nggak mau dijawab ya sama para ahli kuburnya ya. Serem ya Bapak Ibu ya. Pasti udah lari terbirit-birit kita ya. Masya Allah, luar biasa Pak Raffi. Pak Raffi mau produk apa nih Pak Raffi? Kita bagi-bagi hadiah nih. Pak Raffi boleh ambil Hydronen Plus, boleh ambil Diah Rose, atau mau ambil yang Primero. Masya Allah. Pak Raffi, saya hitung sampai tiga. Kalau nggak ngejawab, nggak jadi nih hadiahnya nih. Wah, kayaknya masih diskusi nih ya Pak Raffi ya. Yang air itu, Pak. Oh, yang air Oh, itu ya, itu. berarti mana nih? Ada yang air ya, Masya Allah. Luar biasa. Selamat Pak Raffi ya. Masya Allah. Pertanyaan ketiga. Wah, kayaknya udah ya, nggak usah pertanyaan, nggak dapat hadiah lagi. Salam yang ketiga yaitu salam-salam apa yang kalau diucapkan kita udah pasti masuk surga. Wah, udah pasti masuk surga. Wah, jadi kalau salam itu diucapin pasti masuk surga kita. Salam apa itu, Pak? Assalamualaikum kata Pak Rizal. Allah. Ayo, siapa yang tahu nih? Salam kepada Rasulullah. Masya Allah. Salam apa yuk? Salam-salam apa yang kalau diucapkan kita udah pasti masuk surga. Waduh, dahsyat ini salamnya Bapak Ibu. Oke, kayaknya pada nyerah nih ya. Salamnya itu salam dari malaikat Bapak Ibu. Ucapan salamnya salamun alaikum bima sobartum. Salam sejahtera bagimu atas kesabaranmu selama ini menjalani kehidupan di dunia. Maka engkau telah masuk ke dalam surga. Karena itu adalah salamnya malaikat kepada para ahli surga ketika mereka memasuki pintu surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, ayah bunda kawan-kawan, tergolong menjadi ahli surga, berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat beliau. Amin, 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 amin ya robbal Amin. alamin. Masih semangat Bapak Ibu kawan-kawan? Semangat, Pak Ji. Semangat ya, Masya Allah. Bapak Ibu kalau ini, kalau apa, kalau tempatnya ayah bunda kawan-kawan hening, tidak ada berisik, silahkan dinyalakan aja ininya, soundnya nggak apa-apa. Yang penting pastikan tidak berisik, tidak ada suara TV, tidak ada suara, mohon maaf ya, suara keributan lah ya, atau lagi di pinggir jalan misalnya seperti itu ya. Nggak apa-apa, dinyalakan aja, kita santai Bapak Ibu dua arah ya.
Oke, nanti tolong Pak Raffi tadi ya, Pak Raffi sama Pak Haji As'ad nanti tolong kirim ininya ya, kirim alamat untuk nanti kita kirimkan hadiahnya. Masya Allah. Buat Bapak Ibu, simak apa sharing kita malam hari ini karena nanti selesai acara, ya, jika masih ada waktu, kita akan ada door prize lagi Bapak Ibu. Kita akan tanyakan ulang nanti apa-apa saja yang sudah didapat pelajaran pada malam hari ini. Ada link YouTube, insya Allah nanti ada link YouTube-nya, Pak. Oke, siap. Kita lanjut ya. Bapak Ibu kawan-kawan, ingin rezeki lancar berkah berlimpah tentunya ya. Ingin semua ya, ingin rezekinya lancar terus berkah berlimpah. 7 turunan. Hajat-hajat tentunya kita ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen ya? Yang pengen tolong ketik pengen dong di chat dong. Biar saya tahu nih, saya satu frekuensi nggak ini? Saya ceritanya sefrekuensi nggak? Jangan-jangan nggak mau gitu. Ya, semua pengen nggak semua hutang-hutang saat ini auto dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak? Coba chat di kolom komentar ya, Masya Allah, pada pengen ya. Dan juga mendapatkan jaminan sukses dunia dan akhirat berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin semuanya kepengen ya. Oh, pengen, Pak Mustafa pengen, Pak Dani pengen, Masya Allah. Kabul hajat. Bapak Ibu kawan-kawan, ini adalah impian kebanyakan orang. Coba perhatikan, ada nggak ayah bunda yang punya keinginan yang sama, impian yang sama? Kita semuanya ingin hidup bahagia, sepakat ya. Semua orang tentunya ingin hidup bahagia sampai menua, ingin bahagia bersama pasangannya. Ya, karena saking inginnya hidup bahagia, kebanyakan dari kita, ya banyaknya dari kita itu mengejar harta, Bapak Ibu. Benar nggak? Kita kejar harta untuk mencapai kebahagiaan tadi. Beli dengan harta tadi kita beli rumah, beli kendaraan, kemudian kita bisa apa? Perawatan agar lebih tampil cantik atau tampan, bisa nimba ilmu lebih banyak, kita bisa dengan uang bisa mendapatkan jabatan dan kedudukan. Ini keinginan umum orang ya, kemudian bisa mendapatkan pasangan dan keturunan, dan tentunya ingin terlihat sukses dan terkenal. Ini adalah impian kebanyakan orang. Betul nggak? Dikejar siang dan malam itu duit. Kadang kaki tadi saya sebutkan ya, kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Demi mendapatkan harta ini tadi. Nah, tapi anehnya Bapak Ibu, harta yang dikejar-kejar ini bukannya kita mendapatkan, umumnya orang bukannya mendapatkan kebahagiaan, tapi malah banyak musibah-musibah yang terjadi. Ada yang rumahnya malah disita, ya enggak? Ada yang malah terjadi perceraian. Nggak sedikit loh Bapak Ibu. Perceraian tuh begitu luar biasa di Indonesia. Di sini angkanya terutama di wilayah Jawa Barat tuh paling tinggi. Ya karena memang jumlah penduduknya paling banyak ya. Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Hampir apalagi yang mohon maaf ya, yang pasangan-pasangan yang Gen Z atau Gen milenial baru nggak lama eh, berumah tangga cerai, rata-rata cerai, ya. Dan rata-rata terjadi karena faktor ekonomi. Umumnya memang statistiknya menyebutkan tertinggi itu karena faktor ekonomi, karena faktor finansial. Nah, anehnya lagi uang yang kita kejar-kejar ya dari pagi, siang, malam ini kok malah bikin anak kita malah kehidupannya luar biasa bebas, malah terjerat narkoba. Betul nggak? Bahkan ini kita sangat miris sekali ya, guru-guru kita yang jadi profesi guru, Masya Allah, terjerat pinjol. Paling banyak itu justru guru-guru, ya, ibu rumah tangga. Ada apa gitu? Kemudian sudah sibuk tadi siang dan malam bekerja, malah yang terjadi anak kita putus sekolah ya karena tadi kekurangan biaya. Dan luar biasa Bapak Ibu, banyak sekali para ayah, para anak muda yang terjerat judi online. Dan yang terbanyak di dunia itu justru di Indonesia. Insya Allah ya, sedih banget ya kita dengarnya ya. Padahal mau bahagia tujuannya tadi, ya dengan mencari menjemput rezeki, apa namanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi kok malah ini yang terjadi, malah keterpurukan hidup ini yang terjadi. Ada apa? Pertanyaannya, benar nggak sih sebenarnya harta itu bisa membuat kita bahagia? Benar nggak dengan harta itu kita bisa makmur, bisa bahagia sepanjang hidup kita? Benar nggak seperti itu? Coba kita cek ya realitanya ya Bapak Ibu ya. Ada seseorang bernama Adolf Merkel.
Jika kekayaan memang bisa membuat bahagia, Merkel ini orang terkaya dari Jerman, dia tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api sampai mati. Ya, tadi ada yang punya impian pengen terkenal. Jika memang ketenaran itu bisa membuat bahagia, maka Michael Jackson, penyanyi terkenal dari USA, dari Amerika, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Berarti ketenaran belum tentu bisa membuat kita bahagia. Kekayaan belum tentu bisa membuat kita bahagia. Jika kekuasaan, punya jabatan, kan itu yang dikejar para politisi ya. Pengen mendapatkan kekuasaan. Jika kekuasaan memang bisa membuat bahagia, maka J. Vargas, presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Berarti kekuasaan belum tentu membuat kita juga bahagia. Nah, jika kecantikan bisa membuat bahagia, maka Marilyn Monroe, artis dari Amerika, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Padahal cantik, padahal artis terkenal, ternyata juga nggak bahagia. Sama seperti juga vokalisnya Linkin Park. Wah, itu yang tahun-tahun 90-an pasti kenal ya. Vokalis Linkin Park. Terkenal sekali. Waduh, penggemarnya di mana-mana di seluruh dunia. Tapi ternyata nggak membuat dia bahagia dan dia mati gantung diri. Nah, jika kesehatan bahkan bisa membuat bahagia, maka Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat hanya sebuah acara di televisi. Berarti yang membuat kita bahagia itu bukan itu, ayah bunda kawan-kawan. Bukan impian-impian kita tadi itu yang membuat kita bahagia. Ya, kita lanjut ya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Setiap umat mempunyai berhala yang mereka sembah. Dan berhala umat Rasulullah ini adalah uang. Tidak bisa dipungkiri ayah bunda kawan-kawannya. Uang inilah yang terus kita pikirkan hampir 24 jam. Iya kan? Mau tidur mikir uang, bangun tidur mikir uang lagi, mikir besok makan apa, mikir besok nanti sekolah anak gimana bayarnya, mikir macam-macam. Ya, yang dipikirin uang terus sampai-sampai menyita pikiran kita. Yang kita ingat uang terus. Yang seharusnya yang kita ingat itu Allah, ya karena perintahnya demikian. Tapi ini enggak, kita didominasi selalu mengingat uang, 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 yang dipikirin uang, ketemu teman yang dibicarain uang, kemana-mana membicarakan tentang uang. Hingga menjadikan uang ini sudah menjadi seperti Tuhan, menjadi berhala. Apa dampaknya sih dari mengejar uang ini apa? Ngejar materi fisik ini sebagai tujuan utama hidup. Dampaknya apa? Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan dunia tujuan utamanya, perhatikan ya Bunda ya, menjadikan dunia, dunia alam dunia ini maksudnya hawa nafsunya, menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Maka nggak heran ya, urusan-urusan kok ini nggak kelar-kelar, kok berantakan, nggak pernah rapi, nggak pernah selesai. Oh, ternyata. Kenapa? Karena tujuan hidupnya adalah hawa nafsunya tadi. Dan menjadikan, Allah akan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup di hadapan matanya. Jadi kayak nggak ngerasa cukup gitu terus. Ya, contoh mohon maaf ya, kayak koruptor aja deh, nggak jauh-jauh. Itu kan udah kaya raya, bener nggak? Penghasilan udah ratusan juta. Betul ya? Tapi orang ini nggak merasa cukup, Bapak Ibu. Ya, akhirnya korupsi lagi. Nggak merasa cukup karena tujuannya dunia. Nah, orang kalau nggak merasa cukup itu namanya apa? Kaya atau miskin namanya? Miskin, Bapak Ibu. Orang yang merasa kurang terus tuh namanya mental udah mental miskin dan dia ujung-ujungnya pasti akan dimiskinkan oleh Allah. Nah, padahal kata kata Rasulullah, padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah sudah tetapkan baginya. Ah, ini dampaknya ya Bunda dari mengejar uang, 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 uang. Kemudian apalagi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis riwayat Imam Tabrani, barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang difikirkannya. Jadi bangun subuh tuh udah mikirin dunia, udah mikirin apa nih, gimana cara dapat uang nih gitu. Ya, atau pokoknya hawa nafsunya aja yang dipikirin.
Bangun di pagi hari hanya dunia yang difikirkannya sehingga seolah-olah tidak melihat hak-haknya Allah dalam dirinya. Tidak, bangun tuh bukannya mensyukuri nafas dulu, mensyukuri jantung berdetak dulu, ya, mensyukuri telinga, mata, bukan itu, tapi udah mikirin dunia, langsung ambil handphone, macam-macam lah. Maka Allah akan menanamkan berapa? 4 penyakit pada dirinya. Pertama, Allah akan tanamkan kebingungan yang tiada putus-putusnya. Coba kita koreksi, ada nggak kita seperti itu? Bingung aja terus, ya, bingung dengan hidupnya, nggak ada putus-putusnya nih bingung. Kemudian kesibukan yang nggak pernah ada ujungnya, sibuk terus duitnya nggak ada, ya, kerjaannya kayak banyak gitu, nggak ada, sibuk aja terus, hampir nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu bersama pasangan, buat healing, nggak ada waktu buat anak-anak bercengkrama, sibuk aja terus nggak ada ujungnya. Yang ketiga, keinginan yang tiada pernah dipenuhi oleh Allah. Dan yang keempat, khayalan yang tiada berujung. Hayal aja menghayal ini itu, tapi nggak pernah kesampaian hayalannya. Nah, ini adalah dampak dari orang yang hanya memikirkan uang, 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 hingga menempatkan uang menjadi Tuhan di hadapan matanya. Dan Allah murka. Kenapa? Karena Allah maha pecemburu. Allah tuh nggak bisa diduain ya bunda kawan-kawan. Allah itu wahid. Allah tuh satu dia. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Satu-satunya. Allah itu Tuhan. Tuhan tuh kepanjangannya tujuan kehidupan. Ya, satu-satunya nggak bisa diduain. Yang harus kita pikirin, yang harus kita ingat-ingat terus setiap hari itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain itu lebih didominasi hal yang lain, Allah cemburu, udahlah Allah porak-porandain hidup kita. Makanya udah tadi itu berbagai masalah bertubi-tubi padahal udah bener aja mau nyari nafkah, rezeki buat anak-anak. Tapi karena tujuannya duniawi, hanya untuk hal-hal nafsu semata, Allah cemburu. Nggak bisa, udah pasti diporak-porandain sama Allah. Nah, lalu apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Dunia ini ibarat bayangan. Perhatikan seperti di gambar ya. Dunia ini ibarat bayangan. Kejar ia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya. Nggak bisa bayangan ditangkap. Lalu bagaimana caranya? Kalau ingin dunia mengejar kita, satu-satunya cara, apa kata Imam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, balikkan badanmu darinya, ya, menghadap kepada sumber cahaya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka bayangan tidak punya pilihan lain kecuali mengikutimu seperti di gambar, ya. Jadi solusinya sebetulnya mudah sekali ayah bunda kawan-kawan sekalian. Kalau kita ingin dikejar oleh dunia, ingin uang itu tunduk di bawah kaki kita, ya. Kita cuekin dia malah datang berduyun-duyun. Caranya bagaimana? Seperti kata Imam tadi, dunia itu seperti bayangan, maka satu-satunya jalan kalau mau bayangan mengejar kita, kita balikkan badan, kita menghadap kepada sumber cahaya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Bayangan tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti kita kemanapun kita pergi, dunia akan terus mengikuti kita. Kejar akhiratmu kata Rasulullah, maka dunia dan akhirat akan mengejarmu. Apa yang membuat hamba terhalang oleh derasnya rezeki? Ada yang tahu ya bunda kawan-kawan? Ada yang tahu? Coba tolong dijawab di kolom chat. Apa yang membuat hamba terhalang oleh derasnya rezeki? Padahal rezeki itu seperti air hujan yang begitu lebatnya, yang itu mengenai semua manusia, mengenai semua makhluk. Itu jelas sekali ayah bunda disebutkan bahwa rezeki itu seperti air hujan. Derasnya minta ampun semua kita kena. Ya, tapi ada orang yang tidak kena dengan derasnya rezeki itu. Dia terhalang dengan derasnya rezeki itu. Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Apa yang membuat hamba jadi terhalang oleh derasnya rezeki? Harusnya dia bisa makan enak, harusnya dia bisa berkelimpahan, harusnya dia bisa hidup berkecukupan, punya anak-anak, ya, happy dengan keluarganya. Tapi ini kok kebalik, hidupnya penuh dengan kekurangan, hutang di sana sini, ya. Kemudian ditagih-tagih sama debt collector, bermasalah dengan pekerjaannya, hidupnya carut marut ada udah. Apa yang membuat terhalang oleh deras rezeki? Nah, disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, apa yang membuat seorang terhalang dari derasnya rezeki? Karena dosa, ayah bunda kawan-kawan. Gak ada yang lain. Inilah yang membuat seseorang jadi tidak merasakan nikmatnya surga. Karena dosa. Loh,
Gimana buktinya Pak Taufik? Oke, nanti kita sharing setelah ini ya. Apa itu dosa? Dosa adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ya, maka para alim ulama terdahulu, para salafus soleh, mereka lebih banyak menghindari dosa, Bapak Ibu. Kalau ibarat di ini ya, dipilih mana yang lebih banyak antara mereka menghindari dosa atau beribadah. Orang-orang zaman dulu itu lebih banyak menghindari dosanya daripada ibadahnya. Ibadahnya tentunya kencang juga, tapi menghindari dosanya lebih banyak. Ya, itu yang selalu diupayakan karena memang itu yang membuat jadi seseorang jadi nggak nikmat hidupnya karena dosa itu tadi. Nah, ini adalah 10 dosa atau sampah emosi yang membuat kita jadi terhalang rezeki. Pertama, syirik tadi, menduakan Allah. Ini Allah murkanya luar biasa. Harusnya kita selalu mengingat Allah, beribadah Halo, kepada Dek. yang Salam. menjadi ingatan kita adalah hanya selalu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama syirik ayah bunda kawan-kawan ya. Kemudian yang kedua sombong. Udahlah. Sombong tuh udah nggak bisa mencium surga nggak bisa Bapak Ibu. Sombong tuh udah tempatnya udah pasti menderita hidupnya. Sombong pada Allah, sombong kepada makhluk yang lain ya. Itu udah pasti menderita hidup. Kalau nggak bisa merendahkan diri udah nggak bisa nikmatin surga dunia akhirat nggak bisa. Kemudian yang ketiga kufur nikmat. Tidak akan mungkin ditambah nikmat oleh Allah orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Hari-harinya hanya mengeluh aja terus. Ya bangun pagi udah cemberut. Muka udah kelipat-lipat sudah. Mau tidur juga udah ngedumel aja. Ini orang ya, masuk kategori kufur nikmat. Udah hidupnya pasti menderita. Ya sampai tua mukanya kelipat-lipat cemberut aja. Pernah nggak ngeliat orang seperti itu? Ya nggak akan nikmat hidupnya. Kemudian pelit, bakhil, nggak akan juga masuk surga. Nggak akan, surga di sini maksudnya bukan cuma surga akhirat ya, surga dunia, kebahagiaan dunia nggak dapat ya orang-orang pelit, bakhil ini. Ya, nggak ada orang suka sama orang pelit nih Bapak Ibu kawan-kawan. Nggak ada yang suka. Bahkan orang pelit pun nggak suka dipelitin. Bayangkan saking jeleknya sifat pelit bakhil itu ya. Nggak ada orang suka sama orang pelit. Kemudian yang kelima, orang-orang pendendam, menyimpan dendam, menyimpan sampah emosi dendam, pemarah, ya, ini nggak akan bisa menikmatin hidup. Ya, pemarah loh ya. Kalau marah sekali dua kali oke, tapi kalau pemarah dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, ini orang nggak ini kufur nikmat juga. Ya, hanya melihat dari sudut negatif saja. Kemudian serakah juga sama, nggak akan bisa nikmatin hidup. Tidak ridho dengan ketetapan Allah, ini juga tidak akan bisa menikmati rezeki. Yang kedelapan suka menyalahkan orang lain. Yang kesembilan buruk sangka pada Allah. Dan yang kesepuluh pengeluh. Nah, nanti kita akan di sesi berikutnya nanti ya, karena tentunya nggak cukup waktunya, kita akan sama-sama praktek bagaimana merilis sampah emosi ini. Ini sampah harus dibuang Bapak Ibu kawan-kawan. Kalau sampah ini masih ada di dalam hati kita, itu nur nggak bisa masuk, rezeki nggak bisa masuk. Jangankan di dalam hati, di dalam rumah saja, kalau malam hari masih ada sampah menumpuk yang tidak ditutup atau tidak dibuang, malaikat nggak mau masuk. Ya, kebaikan nggak mau masuk Bapak Ibu. Ya, maka harus dibuang tiap malam harus dibuang emosinya harus dibuang terus emosi negatif maksudnya di sini ya terus dibersihkan terus setiap hari agar rezeki berdatangan berlimpah ruah. Oke, apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad sesungguhnya seseorang terhalang dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Mana buktinya? Ya. Nah, coba saya mau tanya dulu nih, atas dasar apa Allah menciptakan manusia ya Bunda kawan-kawan? Ada yang tahu nggak? Kenapa Allah menciptakan manusia? Tolong ada yang bantu jawab di kolom chat. Kenapa Allah nyiptain manusia? Maksudnya apa? Nanti relate ya dengan materi kita hari ini. Ada yang bisa jawab? Ah, Pak Haji As'ad Ali karena beribadah. Ibu Marlini untuk dimuliakan. Masya Allah. Ada lagi yang lain? Kenapa Allah menciptakan manusia? Masya Allah. Jadi khalifah. Wah, luar biasa nih. Ibu Siti Nur Fadilah. Oke, atas dasar apa Allah menciptakan manusia? Jawabannya adalah atas dasar cinta. Iya. Ya, Ibu. Ya. makanya ya kalimat pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Allah menciptakan manusia itu dasarnya cinta ya Bunda. Untuk memanjakan manusia. Nggak ada tuh Allah Ta'ala tuh mau memperbudak kita tuh nggak ada ceritanya ya. Allah pengen kita jungkir balik. Capek-capean di dunia ini nggak ada. Allah Ta'ala tuh pengen manjain kita sebetulnya. Ya kitanya aja yang berbuat dosa terus. Makanya rezekinya jadi seret. Nah mana buktinya? Ini kisah Nabi Adam alaihi salam. Perhatikan ayah bunda. Di surah 2 Al-Baqarah ayat 35 juz 1 halaman 6. Kita baca sama-sama ya ayat Qur'annya ya bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, wahai Nabiullah Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, sepuas-puasmu lah. Makan sepuas-puasnya. Wah, berarti dimanjain nggak Nabi Adam? Kakek kita dimanjain nggak nih? Nabi Adam. Dimanjain sama Allah. Sepuasnya terserahmu lah. Makan dengan senikmat-nikmatnya sana, sesukamu. Nah, cuman di mana-mana tetap ada aturan. Bener nggak ya Bunda? Ya kan, di mana-mana ada aturan. Nggak bisa juga kita semena-mena, bener nggak? Main bola, ada aturan nggak main bola? Ada aturan. Kalau main bola harus nendang pakai kaki, bener nggak? Boleh nggak mukul wasit kalau main bola? Nggak boleh. Lagi main asik-asik main bola, wasitnya dipukul sama kita. Ya pasti kena kartu kuning, bener nggak? Diskors, nggak bisa main bola lagi. Jangan kartu kuning, kartu merah. Benar nggak? Langsung diusir dari lapangan karena nggak ikut aturan. Semua ada aturannya, ada relnya. Nah, Nabiullah Adam, kakek moyang kita, dikasih tahu oleh Allah, Nabiullah Adam, janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Nah, di sini kisah awalnya ayah bunda kawan-kawan. Tentunya ini hikmah semuanya ya. Ada cerita hikmah di balik itu semua. Nabiullah Adam yang tadinya nikmat, udah punya istri Siti Hawa, mau minta apa aja, kling langsung dikasih sama Allah. Minta apa aja sekejap mata udah langsung sekejap mata dikasih sama Allah. Hanya gara-gara satu khilaf ayah bunda. Ya, tidak bisa juga disebut dosa ya kalau Nabi ya, karena Nabiullah Adam langsung bertaubat ya langsung bertobat Nabiullah Adam. Nah, Nabiullah Adam hanya karena satu khilaf percaya dengan omongannya syaitan saat itu. Akhirnya dibujuk rayu oleh istrinya, makanlah beliau buah khuldi. Padahal ngedekatin aja jangan. Ayo, dekatin aja jangan. Apalagi makan buahnya. Karena bujuk rayu dari syaitan. Kemakanlah buah khuldi itu gara-gara satu khilaf dosa itu. Bayangkan ayah bunda kawan-kawan, potensi kenikmatan yang harusnya beliau nikmati, bahkan mungkin anak cucunya termasuk kita seharusnya bisa menikmati nikmatnya di surga, akhirnya menjadi hilang potensi itu. Nabiullah Adam dihukum oleh Allah, diturunkan ke bumi, yang tadinya kalau mau apa-apa tinggal minta dikasih, nggak bisa lagi. Kalau mau makan harus tanam dulu. Benar nggak? Tanam dulu, tunggu dulu. Sampai habis itu baru panen, baru bisa makan. Nah, kita sekarang lebih parah lagi. Mau apa-apa bukan cuma tanam, Pak. Apa-apa harus kredit dulu, rentenir. Benar nggak? Jangankan nanam, mau mupuknya aja harus pinjem duit dulu sama tengkulak lah segala macam. Benar nggak? Mau apa-apa harus kepinjol dulu. Kasihan banget guru-guru kita ya. Mau ini itu jangan minta. Jadi kredit dulu gitu loh. Masya Allah. Nah, apa problemnya ya bunda kawan-kawan? Satu tadi yaitu dosa. Inilah akar dari semua persoalan kehidupan kita. Apapun masalah kita hari ini, ayah bunda. Ya, baik itu kasus keuangan, baik itu kasus tadi percekcokan rumah tangga, problem di pekerjaan, ya, seret, utang, belum kelar-kelar segala macam. Hanya satu sebenarnya ya Bunda. Problem kita adalah
Kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang menjadi tujuan hidup kita adalah Allah, 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 Allah. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Ini enggak. Tujuan hidup kita justru hanya ingin berfoya-foya, hanya ingin menikmati hawa nafsu saja yang sifatnya semuanya sementara. Lalu solusinya gimana Pak Taufik? Oke lah, kita semua ini memang diciptakan oleh Allah, didesain memang pendosa kita ini. Ya, al-insan mahalul khata' wan nisyan, karena manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Lalu solusinya bagaimana Pak Taufik? Solusinya lepaskan penghalang rezeki tadi. Ya, dosa itu seperti tameng yang menutupi derasnya hujan. Ya, orang dapat air hujan, kita malah nggak dapat. Lalu gimana solusinya? Lepaskan penghalang rezeki tadi itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertaubat dan beristighfar. Ini ayah bunda. Taubat aja ya. Rutinkan sholat taubat sehari. Minimal 1 kali 2 rakaat. Sholat taubat. Tapi tiap hari ayah bunda. Jadikan habit baru ya. Jadikan taubat itu menjadi sebuah habit baru. Setiap hari ayah bunda. Kenapa? Karena ketika kita bertaubat, kita beristighfar, kita jadi nol lagi. Ketika kita pure lagi, kita bersih lagi seperti anak kecil, seperti balita, enteng rezeki kita. Coba perhatikan anak kecil yang masih balita. Enak nggak rezekinya mereka? Enak. Kenapa? Karena nggak punya dosa. Coba anak kecil udah teriak-teriak tuh. Uwe, uwe, uwe. Langsung ribut nggak ya ibunya? Langsung ribut ayah ibunya. Dipikirin tuh bagaimana supaya anak nggak nangis. Mungkin anaknya minum susu, langsung dicarikan, langsung dibikinkan susu. Kalau belum ada susunya dibelikan, ribut semua itu orang. Ya kan? Demi agar si anak tadi berhenti menangisnya. Agar tenang hidupnya. Benar nggak? Nah, seperti itu juga dengan kita. Kalau kita bersih sebersih-bersihnya seperti bayi, kita tidak ada dosa setiap harinya kita, itu rezeki berduyun-duyun datang dari berbagai penjuru, ayah bunda. Dari berbagai penjuru datang aja terus di keajaiban-keajaiban rezeki. Ya, semua cerita keajaiban rezeki yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, ya, keajaiban kisah Nabi Musa, mukjizatnya, kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Muhammad SAW, keajaiban-keajaiban itu diceritakan bukan sebagai pengantar dongeng. Keajaiban itu diceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an agar kita ikut praktek. Kita mencontek, kita mencontoh. Mencontoh apa yang dilakukan Nabi Musa, yang dilakukan Nabi Ibrahim, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu kita tauladani. Maka kita pun akan mendapatkan keajaiban-keajaiban rezeki itu juga. Saya begitu berapi-api menceritakan ini karena terlalu sering Alhamdulillah Allah kasih keajaiban rezeki yang tidak terduga Bapak Ibu. Dari arah-arah yang tidak disangka-sangka itu real terjadi. Nah, kalau para nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Kalau para wali-wali Allah mendapatkan hal-hal yang tadi di luar nalar itu namanya apa? Karomah. Nah, kalau kita manusia biasa seperti kita, itu namanya maunah, namanya pertolongan Allah, dan itu ada Bapak Ibu. Malaikat-malaikatnya Allah tuh kanan kiri kita nih bejibun banyak banget. Dan mereka siap menolong kita, memberikan kita rezeki-rezeki ajaib atas izin Allah. Caranya cuma satu saja, Bapak Ibu kawan-kawan. Tinggalin perbuatan dosa. Sebisa mungkin puasa terus, puasa dosa setiap hari. Bertaubat terus setiap hari. Istighfar pagi, istighfar sore, istighfar. Insya Allah kalau pagi istighfar, maka dosa sepanjang malam hilang, nol lagi. Kemudian sore istighfar lagi 100 kali, maka sepanjang pagi, siang menuju petang, dosa-dosa dihapus oleh Allah lagi. Maka nol terus setiap harinya. Rezekinya datang berduyun-duyun ayah bunda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesulitan menjadi kelapangan dan setiap kesempitan hidupnya menjadi sebuah jalan keluar. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu kawan-kawan hari ini sudah menjalankan berbagai jurus-jurus dunia untuk menghasilkan uang, tapi kok nggak dapat-dapat juga nih rezeki. Ya nggak dapat-dapat juga nih. Cobalah jalan langit ini ayah bunda. Cobalah ikuti jalan Allah ini. Hanya istighfar saja Bapak Ibu.
Ya, balik lagi seperti anak kecil kita, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bagus lagi disempurnakan istighfarnya buat orang tua, untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita. Masya Allah, ya untuk seluruh kaum muslimin muslimah. Waduh, lebih dahsyat lagi itu istighfarnya. Ya, maka akan kebuka luar biasa potensi rezeki. Ya, nah, ini Bapak Ibu, ini sangat coba yang kita ini kan orang-orang ini ya penjemput rezeki utama uang ya. Ternyata luar biasa loh, ayah bunda kawan-kawannya. Allah Ta'ala tuh begitu spesifik ya. Begitu spesifik di ayat di surah 71 surah Nuh ini ya. Allah tuh begitu mengerti dengan kita. Ya, begitu spesifik mengatakan barang siapa yang beristighfar kepada Allah, dikasih itu bukan pahala loh Bapak Ibu, dikasihnya harta. Coba sama-sama ya. Ini di surah 71 surah Nuh ayat 10 sampai 12, juz 29 halaman 570 sampai 571. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Coba siapa nih yang bantu bacain terjemahnya? Minta apa siapa nih? Pak Haji As'ad mungkin nih. Bantu bacain terjemahnya dong, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji As'ad, luar biasa. Perhatikan ayah Masya bunda Allah. kawan-kawan ya, di ayat 12. Secara spesifik Allah mengatakan barang siapa yang beristighfar setiap hari. Terutama setelah sholat tahajud itu paling dahsyat istighfarnya. Allah. Allah akan memperbanyak harta, Pak. Harta loh ini ya. Allah akan memperbanyak kekayaan kita. Hanya dengan istighfar saja. Dan dikasih anak-anak. Anak-anak ini bukan hanya anak biologis ya. Anak-anak biologis iya. Anak-anak cabang perusahaan iya. Dikasih oleh Allah Ta'ala anak-anak yatim dititipkan sama kita. Ya, dikasih anak-anak mungkin member. Ya, mitra-mitra ditambahin sama Allah. Serta mengadakan kebun-kebun. Nah, kebun-kebun itu kalau di Arab itu Bapak Ibu kawan-kawan, orang kaya itu kalau punya kebun kalau di Arab. Kalau masih punya onta tuh belum kaya. Ya, tapi kalau udah punya kebun-kebun itu kaya raya. Nah, dikasih Allah Ta'ala kebun-kebun. Kebun ini kan investasi, Pak. Bener nggak? Aset, bener nggak? Nggak cuma dikasih kebun, dikasih sungainya juga. Artinya airnya mengaliri kebunnya. Nah, akhirnya kebunnya berbuah terus, Pak. Nggak berhenti-berhenti. Satu aja Allah minta, minta ampun. Jadi kalau doa tuh nggak usah minta macem-macem dulu, Pak. Doa paling bagus tuh minta ampun. Kalau udah minta ampun, semua yang kita inginkan tuh dikasih sama Allah. Coba minta apa kita? Minta harta, dikasih sama Allah. Minta apa lagi? Minta anak, dikasih. Minta member, minta tim, dikasih sama Allah. Minta apa lagi? Minta punya kebun-kebun, aset-aset. Punya kebun di mana-mana. Karena hari ini semua miliarder-miliarder dunia pada punya kebun, bener nggak? Kita pengen juga punya kebun-kebun, punya tanah berkafling-kafling di mana-mana. Dan dikasih sungai-sungainya sama Allah. Syaratnya istighfar saja Bapak Ibu. Siap ya, ayah bunda kawan-kawan ya. Kalau udah balik kita kepada Allah, kita akui kesalahan kita bahwa kita selama ini salah tujuan, hanya selama ini cuma duit, duit, duit aja terus yang dipikirin. Sekarang kita ubah mindset kita. Yang kita harus pikirkan, yang harus kita ingat setiap hari adalah Allah, 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 Allah. Setiap hari dimanapun. Makanya Rasulullah ngajarin kalau mau ke toilet ingat Allah. Mau ke masjid, ingat Allah. Mau keluar rumah, ingat Allah. Masuk rumah, ingat Allah. Naik kendaraan, ingat Allah. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Ada doanya semua itu.
Bercermin ada doanya lagi, ingat Allah. Mau makan ingat Allah. Coba. Nggak bisa kita. Ya, harus ingat Allah terus Bapak Ibu. Nah, lalu pertanyaannya mungkin ada muncul. Terus gimana Pak Taufik nyikapin dunia nih? Masa saya kejar akhirat aja terus nih. Dunia gimana? Nah, Allah Ta'ala jawab di surah 28 Al-Qasas ayat 77, juz 20 halaman 394. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini tujuannya untuk menggapai negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupa, kata Allah, bagianmu di dunia. Jangan akhirat, kejar terus, ibadah terus, sampai lupa kerja, ninggalin anak bini. Keliru juga ya. Jadi tetap kejar akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan berbuat kerusakan di bumi. Nah, kemudian di surah 62 Al-Jumu'ah ayat 10, halaman 554, juz 28. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ada yang bisa bantu baca terjemahnya? Pak siapa lagi nih? Pak, Pak siapa boleh yuk? Pak Dani Setiawan? Boleh Pak Dani Setiawan? Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung. Terima kasih banyak Pak Dani Setiawan, luar biasa. Ya, sama-sama. Jadi udah jelas banget ya di dalam Al-Quran ya, dikasih tahu tuh rumusnya sama Allah. Bahwa kalau mau hidup beruntung, mau nggak hidup beruntung terus Pak? Mau nggak kita menang terus nih? Menang dunia akhirat, sampai akhir hayat menang kita. Sampai akhir hayat husnul khotimah meninggalnya kita. Mau nggak? Allah kasih tahu. Apabila sholat telah dilaksanakan. Jadi pertama harus sholat dulu Pak Ibu ya. Apa-apa mau kerja kita harus bangun koneksi sama Allah dulu. Karena Allah yang punya dunia, benar nggak? Allah yang punya kekayaan, Allah yang punya kelimpahan, Allah yang punya jodoh, Allah yang semuanya milik Allah. Nah, sholat dulu kata Allah. Setelah sholat, silahkan bertebaran kamu di muka bumi. Bertebaran. Ya, mau bertebaran secara online, mau bertebaran secara offline, silahkan. Carilah karunia Allah. Kata Allah, ingatlah aku sebanyak-banyaknya, kata Allah. Sebanyak-banyaknya. Agar kamu beruntung, agar kamu untung, agar kamu selamat. Ya, di jalan selamat. Karena selalu dibersamai Allah. Ya, barang siapa yang ingat Allah, Allah akan ingat dia. Udah, ya Allah ingat terus sama dia. Ciri-ciri Allah ingat kepada kita itu ayah bunda kawan-kawan, dibuatnya kita ingat kepada dia. Itu ciri. Jadi kalau kita lupa mengingat Allah setiap hari, itu adalah ciri Allah nggak ingat sama kita. Dan itu bahaya Bapak Ibu kawan-kawan. Itu bahaya banget. Kalau sampai Allah nggak ingat kita, dibuatnya kita nggak sholat. Dibuatnya kita bangun subuh itu nggak ingat dia. Bangun tidur tuh nggak ingat sama Allah. Dibuatnya begitu. Dibikinnya lalai. Bahaya Bapak Ibu. Apa-apa ntar ketinggalan. Apa-apa, oh iya ketinggalan. Oh, banyak lupanya. Ya karena Allah nggak ingat sama dia. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Maka sekali lagi ciri bahwa Allah ingat sama kita, ciri-cirinya adalah kita dibuat ingat oleh Allah kepadanya. Masya Allah. Nah maka ayah bunda ini PR ya. Saya sudah diungkapkan tadi semua. Zikirlah kita setiap hari agar hidup beruntung. Yang pertama apa? Istighfar ya bunda kawan-kawan. Istighfar. Saya mengupayakan mengingatkan diri sendiri setiap selesai sholat tahajud baca istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya
untukku dan juga untuk kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan ya Allah ampuni semua kesalahan orang-orang muslim dan muslimah, wal mu'minin wal mu'minat, dan juga orang-orang yang beriman, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup dan yang juga sudah meninggal. Dahsyat gak Bapak Ibu tuh istighfarnya? Ya, seluruh miliaran makhluk hidupnya Allah kita minta akan ampun oleh Allah. Itu dahsyat balasannya Bapak Ibu. Auranya dahsyat banget Bapak Ibu. Orang yang punya kebiasaan beristighfar seperti itu auranya luar biasa Bapak Ibu. Energi cintanya gede banget. Gede banget. Ya, gede banget. Dan itu menarik banyak cintanya Allah dari berbagai penjuru. Kemudian yang kedua apa? Salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril. Setiap hari itu Bapak Ibu. Kita nggak bisa nggak salawat. Kenapa? Karena kita perlu orang dalam. Dunia ini diciptakan oleh Allah untuk Rasulullah. Tidaklah diciptakan alam semesta ini kecuali untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemiliknya, ya. Maka kita harus terkoneksi terus dengan Rasulullah. Karena yang memegang kunci surganya, kita mau surga atau enggak itu Rasulullah yang pegangnya. Masuk surga enggak itu Rasulullah. Syafaatnya di beliau. Kita harus terus terkoneksi dengan beliau. Beliau orang dalam. Nah, kalau kita dekat dengan Rasulullah, maka Rasulullah yang akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar minimal 100 kali setiap pagi. Kemudian petang istighfar lagi. Sholawat itu kalau banyak hutang, mohon maaf ya. Ini yang mohon maaf. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini ya. Kalau ada yang utangnya banyak, sholawat aja Bapak Ibu. Karena sholawat itu pendingin luar biasa. Ya, dingin. Yang nagih juga nggak enakan nanti. Sholawat itu dingin Bapak Ibu. Enak banget. Ya, itu menarik kasih sayang Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah pujian, berikanlah rahmat. Sholawat itu kan rahmat ya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu ada dua arti Bapak Ibu. Ada Muhammad syariat, ada Muhammad hakikat. Nah, tapi saya mohon izin belum sekarang menceritakannya ya. Kalau yang kita umumnya kan taunya pokoknya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi pada hakikat sebenarnya kita bersolawat itu kita meminta Allah mengasihi sayangi alam semesta ini. Ya, ya Allah berikanlah kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini, kasih sayangi. Nah, karena kita mendoakan banyak orang, maka malaikat semuanya berkerubutan mendoakan kita. Kemudian yang ketiga, tasbih pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah, maha suci Allah, ya Allah, luar biasa engkau ya Allah. Sambil melihat pemandangan, baca subhanallah wa bihamdi, maha, segala puji bagi engkau ya Allah, subhanallahil azim, ya Allah engkau maha suci, engkau maha agung. Itu setiap pagi dan petang. Tuh Allah senang banget kalau kita baca itu. Ya, istighfar itu banyak Bapak Ibu ya. Ada istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu juga bagus ya, la ilaha illa anta. Ambil yang mana Bapak Ibu ngerasa nyaman ngebacanya, yang penting konsisten dan lain-lain. Dan yang penting Bapak Ibu, nah mungkin agak risih bawa tasbih tiap hari, ya miliki tasbih digital Bapak Ibu, ya taruh terus tasbih digital di jari. Nah jadi pas ingat nanti mijit tasbihnya. Pas ingat mijit tasbihnya. Siap ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini rahasia berkelimpahan. Mau belajar lagi Bapak Ibu? Siap? Rahasia berkelimpahan. Mau tahu? Nah, ini tadi sudah dibacain tadi ya di video pertama ya. Ini ada di surah 7 Al-A'raf ayat 96, juz 9 halaman 163. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Ini poinnya Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa. Niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Poinnya itu di iman dan takwa. Iman itu apa sih ya Bunda ya? Iman itu beda loh dengan percaya ya.
Beda. Bedakan percaya dengan iman itu beda. Contohnya begini, gampangnya analoginya. Misalnya Bapak Ibu lagi di tempat sirkus. Terus melihat ada salah satu pemain sirkus yang bisa berjalan di atas tali. Ya, dari seberang kanan ke seberang kiri. Dia jalan tuh. Wah, dia jalan berhasil Bapak Ibu. Nah, terus dia bawa pemain sirkus yang lain berjalan lagi di seutas tali panjang dari seberang kanan ke seberang kiri. Berhasil. Kita percaya nggak dia berhasil kira-kira? Percaya Bapak Ibu dia berhasil karena dia terlatih. Nah, ketika pemain sirkusnya mengajak Anda untuk naik ke atas tali tadi, ya, lalu berjalan dia gendong Anda, berjalan melewati seutas tali tadi, Anda kira-kira percaya nggak bahwa dia akan berhasil? Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Percaya itu mungkin kita hanya sekedar ya percaya aja gitu. Tapi kalau yakin itu benar-benar yakin Bapak Ibu. Mengikuti. Yakin itu mengikuti. Kita yakin bahwa si pemain sirkus itu memang dia hebat. Dan ketika dia membawa kita, digendongnya kita berjalan dari sebelah kanan sebelah kiri, kita berani mau. Karena saking kita yakin bahwa kalau kita ikut sama dia, kita pasti melewati jalan seutas tali tadi itu. Nah, begitulah iman itu Bapak Ibu. Kalau percaya ya percaya, Nabi Muhammad percaya, cerita Nabi Ibrahim percaya. Tapi kalau yakin itu, kita ikutin itu. Benar-benar kita ngikutin apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis. Kita ikuti itu karena yakin bahwa benar janji-janji Allah itu. Nah itu bedanya ya. Nah kalau takwa, takwa itu cinta ya bunda kawan-kawan. Takwa itu cinta. Nah, cinta kepada Allah. Maka Allah akan bukakan segala keberkahan pintu dari bumi dan langit. Nah saya mau cerita dulu nih. Mau dengar cerita nggak Bapak Ibu kawan-kawan? Ini cerita yang sangat menginspirasi saya hingga saya alhamdulillah sudah berada di titik ini. Ya, ini adalah sebuah kisah dari Pak Syafi'i dari Sidoarjo. Ini kisah nyata Bapak Ibu kawan-kawan dan diliput di berbagai warta media. Ya, beliau ini penjual nasi bungkus dan beliau berhasil merubah uang 1 juta menjadi 38 miliar kurang dari 1 tahun. Mau dengar nggak ceritanya? Yang mau dengar tolong chat dong. Saya mau tahu dulu nih. Masih ada nggak orangnya nih? Yang mau dengarnya tolong chat dong. Mau dengar nggak ceritanya nih? Kisah Pak Syafi'i. Ya. Dari Sidoarjo, penjual nasi bungkus. Merubah uang 1 juta menjadi 38 miliar. Kurang dari 1 tahun karena dia beriman dan dia bertakwa pada janjinya Allah. Ini luar biasanya Bapak Ibu. Kalau sudah ikut sama Allah ini ajaib pokoknya. Aneh. Ajaib. Ya. Nah, saya mau cerita kisah Pak Syafi'i ini. Nah, ini saya kerangkain kisahnya nih supaya saya nggak ngawur ceritanya ya. Ini memang kisah nyata. Jadi ceritanya Pak Syafi'i ini di tahun 2006 Bapak Ibu. Ini kisah cerita di Lapindo ya, Sidoarjo ya. Jadi di tahun 2006 Pak Syafi'i ini menabung untuk membayar kontrakannya di tahun depan, tahun 2007. Dia punya kontrakan yang mana kontrakannya ini ada warungnya. Di warung itulah dia jualan nasi bungkus. Nah, dia harus menabung bayar kontrakan 1,4 juta. Ya, Desember habis tuh ceritanya. Nah, ternyata selama setahun Pak Syafi'i ini cuma terkumpul uang 1 juta aja. Terkumpul uang cuman 1 juta aja. Nggak nyampe, masih kurang 400. Lalu datanglah Pak Syafi'i ini di akhir Desember menemui pemilik kontrakannya. Bapak, Pak, saya mau bayar kontrakan nih buat tahun depan. Cuman uangnya 1 juta aja, kurang 400.000. Bapaknya gimana? Oh, nggak bisa, kata bapak pemilik kontrakan. Nggak usah, nggak apa-apa. Kamu eh, kumpulin aja dulu, nanti sampai bulan Februari, ya akhir Februari kamu datang lagi. Nah, kamu tambahin tuh 400 ya, jadi 1,4 juta. Nggak apa-apa dikasih tenggang waktu. Oh jangan, kata Pak Syafi'i. Khawatirnya nanti saya kepake-pakai uangnya. Ya terserah urusan kamu, yang penting kamu datang aja ntar di bulan Februari bayar 1,4 juta utuh. Nah, karena dibilang seperti itu, ya akhirnya Pak Syafi'i nggak jadi bayar kontrakan. Nah, satu waktu di awal Januari tahun 2007, ya tepatnya itu di hari Selasa, karena
Ini cerita Ustadz Yusuf Mansur ya, salah satu guru saya. Jadi di 2000 apa setiap hari Selasa Ustadz Yusuf Mansur tuh ngisi kajian di TV setiap hari Selasa. Nah, si Pak Syafi'i ini sama istrinya pas lagi nonton di hari Selasa di Januari 2007 itu nonton Ustadz Yusuf Mansur menceritakan matematika sedekah bahwa kalau kamu sedekah satu dibalasnya 10 ya. Kalau kamu sedekah satu, manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang sedekah satu dibalasnya 10. Sedekah sejuta dibalasnya 10 juta. Seminggu terdapat tuh 10 juta. Ya. Noh, si Pak Syafi'i mendengar ceramah Ustadz Yusuf Mansur sama istrinya langsung nyenggol sama istri. Bu, wah ini solusi nih kata Pak Syafi'i. Benar nih, minggu depan kayak kita bakal dapat nih 10 juta. Ya, bukan 10 juta ya, 8,6 juta bakal dapat. Kenapa? Karena 1,4-nya buat nyelesain ininya, nyelesain bayar kontrakannya, sisanya masih ada gitu loh. 8,6 juta. Pak Syafi'i begitu yakin. Akhirnya Pak Syafi'i ngomong sama istrinya, udah yang kita kita sedekahkan aja nih 1 jutanya. Nah, si istri nggak yakin. Waduh, gimana? Uang satu-satunya Pak dikumpulin selama setahun sama Pak Syafi'i mau disedekahkan. Saking dia setelah mendengar tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur, dia langsung begitu yakin ini solusi kata dia. Dia dapat beliefnya itu. Dia yakin bahwa minggu depan dia akan mendapatkan uang 10 juta dengan dia bersedekah 1 juta. Nah, maka apa yang terjadi? Selasa malam, kan tadi dengar tausiahnya Selasa ya. Malamnya Pak Syafi'i memutuskan mensedekahkan habis semua uang dia 1 juta rupiah ya kepada fakir miskin. Dia sedekahin, dia bagi-bagi itu. Itu istrinya sambil nangis membantu ngebagiin ya. Karena uang dikumpulin selama setahun habis dibagi-bagiin sama suaminya. Ya, tapi apa mau dikata ya, karena suami adalah imam ya. Dia ikut aja lah, terserah bapak lah kata dia. Tapi saya nggak mau tahu, saya nggak mau tanggung jawab ntar gimana tuh kontrakan. Karena 1 bulan lagi harus bayar. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Hari demi hari Pak Syafi'i menunggu jawaban dari Allah. Sembari memperbaiki ibadahnya. Hari Rabu dia tungguin nggak ada dapat balasan dari Allah. Hari Kamis nggak ada. Jumat nggak ada balasan. Sambil nunggu-nunggu mana nih the miracle-nya, mana nih keajaiban kok nggak. Saya udah kasih 1 juta habis nih ya Allah, mana nih balasannya. Ditunggu-tunggu nggak ada. Kemudian eh, sampai terus hari demi hari, sampailah hari Selasa Bapak Ibu kawan-kawan. Ketemunya Ustadz Yusuf Mansur lagi. Ternyata nggak dapat balasan itu. Ya, gak ada balasan dari Allah itu si istri udah rewel tuh ya, sampai-sampai istrinya dia tuh mau cari nomor teleponnya Ustadz Yusuf Mansur supaya Ustadz Yusuf Mansur gantiin duitnya dia karena udah ketipu, ya dianggap kayak ketipu gitu loh sama tahu saya Ustadz Yusuf Mansur. Si istrinya yang agak rewel ya, maklum lah ya, tapi Pak Syafi'i ngomong sama istrinya, tenang Bu, Allah tahu kali Bu, kan kita bayarnya ntar Februari. Ini kan masih Januari kata kata dia. Tenang aja, pasti dibayar katanya si Pak Syafi'i ya. Wah, luar biasa ya. Jadi imannya Pak Syafi'i ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, kemudian minggu ketiga Februari 2007, uang 1 juta nggak dapat, nggak ada jawaban juga dari Allah. 1 minggu lagi harus bayar kontrakan. Maka istrinya ngomong ke Pak Syafi'i, Pak, udahlah Pak, kita pinjem aja dah sama Abah kata dia. Kita pinjem sama Abah aja dah. Barangkali Abah bisa pinjemin. Pak Syafi'i nggak mau. Oh enggak kata Pak Syafi'i, nggak bisa. Ya, sebenarnya Pak Syafi'i nggak mau ngomong sama abahnya karena malu. Karena mertuanya dia itu cuman supir yang penghasilan cuma 600.000 sebulan. Gimana coba kalau bapak mertuanya nanya, loh kamu nggak punya duit nak gitu ya? Kamu nggak punya duit nak? Kemana uangmu? Masa dia ngomong disedekahin ke fakir miskin, lah sedang aja dia aja pada miskin kan begitu. Pasti dimarah-marahin sama ayahnya. Dan saking dia malu dia nggak mau ngomong. Ntar kita diusir gimana ya katanya. Nggak apa-apa kata Pak Syafi'i. Nggak apa-apa kita diusir. Biar Allah tahu kita diusir gara-gara sedekah. Wah, dahsyat Pak Syafi'i ya. Imannya luar biasa dia. Nah kemudian udah puyang-puyang-puyang akhirnya Pak Syafi'i ngomong sama istrinya. Udahlah yang, udahlah kita jalan-jalan aja dah. Kita cari rumah kata Pak Syafi'i. Ya kita cari rumah dah. Barangkali ada rumah mau dijual. Ya kita beli rumah baru kata Pak Syafi'i. Istrinya udah, aduh, nyari uang 1,4 juta aja nggak ada.
Ya, ini malah ngajakin cari rumah. Dikira istrinya oke lah, mungkin pengen jalan-jalan aja ya, healing lah ya, refreshing. Ternyata Syafi'i ini beneran mau beli rumah, Bapak Ibu kawan-kawan, ya. Beneran dia mau beli rumah. Dia akhirnya ketemulah sebuah rumah ya. Dia temuin lah pemilik rumahnya. Assalamualaikum gitu ya. Ini rumah bener mau dijual, Pak? Iya, benar. Siapa yang mau beli? Saya, kata Pak Syafi'i. Pak Syafi'i ini datang sama istrinya dalam kondisi lusuh. Ya, orang 1 bulan lagi nggak bisa bayar kontrakan ya kan, lusuh banget. Jadi orang ngeliatin ini bener nggak nih orang mau beli gitu. Tapi ya sudah Pak, masuk Pak ke dalam Pak gitu. Nah, terus Pak Safi buka omongan nih sama si pemilik kontrakan. Pak, dijual berapa Pak? Kata Pak Safi. Wah, gaya Pak Safi kan. Orang berimannya luar biasa Pak. Dijual berapa Pak? 700 juta kata si pemilik rumah. Wah, nggak bisa dikurangin Pak. 500 juta deh kata dia. Waduh, itu istrinya Pak ketika diajak masuk aja sebenarnya udah mau narik Pak Safi untuk keluar karena nggak sanggup ngelihat rumahnya gede banget. Mereka terbiasa di kontrakan kecil gitu loh. Udah goyang aja. Ini Pak Syafi'i nawar, bilang 500 juta. Gila kata istrinya ini. Mau ditarik, dia mau dicubit aja Pak Syafi'i sama istrinya. Udahlah. Terus kata si ambil berdoa tuh si istri, ya Allah, mudahan nggak bisa supaya cepat pulang gitu. Nah, ternyata kata si pemilik rumah, oh nggak bisa Pak. Sama Pak Syafi'i dijawab lagi. Gimana kalau 600 juta Pak, kata Pak Syafi'i. 600 juta boleh deh kata dia. Wah luar biasa, tambah kaget lagi istrinya, gila nih suami saya, uang 1,4 juta aja nggak dapet, ini malah nyari uang 600 juta lagi ya. Terus diomong sama si pemilik pemilik rumahnya tadi, oke bapak, bapak mau DP dulu berapa, perlu rekening nggak? Oh nggak perlu kata Pak Syafi'inya, nggak perlu rekening, nanti saya akan bayar cash. Oh gitu ya, berarti gimana nih, bayarnya gimana gitu kan? Oh nanti saya datang lagi 2 bulan lagi kata Pak Syafi'i. Oh, luar biasa. Saya akan bayar cash kata dia, kata Pak Sapi. Saya akan datang kata Pak Sapi 2 bulan lagi. Kalau gitu saya minta nomor handphone Bapak dulu deh kata si pemilik rumah. Oh mohon maaf saya nggak ada handphone kata dia. Telepon nggak ada, DP nggak ada. Cuman modal yakin bahwa 2 bulan lagi saya akan beli rumah kamu senilai 600 juta rupiah itu. Gila nggak Pak? Akhirnya Pak Sapi keluar pamit. Istrinya nyubitin abis si Pak Syafi'i ini. Gila nih bapak ini gimana? 1,4 juta aja nggak ada. Gimana kita bayar 600 juta? Tenang, kata Pak Syafi'i. Saya akan ngomong sama Allah, kata Pak Syafi'i. Saya nggak lagi minta kontrakan. Ya, kita udah berantem-berantem nih. Ya, gara-gara cuma kontrakan doang. Saya nggak mau minta lagi. Saya mau minta sama Allah 1 jutanya jangan diganti 10 juta. Saya mau minta diganti 700 kali lipat, kata Syafi'i. Ya, saya mau minta 700 kali lipat. Karena memang di salah satu surah Al-Qur'an memang disebutkan sedekah itu bisa dibalas sampai 700 kali lipat. Saya mau 700 kali lipat. Nanti 700 jutanya itu 600 juta buat saya belikan rumah ini, kata si Pak Syafi'i, lalu 100 jutanya akan saya berikan sama kamu. Ya, istrinya mendengar Pak Syafi'i ngomong seperti itu langsung pergi, Pak. Gila, gila nih Bapak, kata si istrinya. Pergilah istrinya. Ya, Pak Syafi'i dengan tenangnya ngomong sama si istrinya, malam ini saya akan ngomong sama Allah, kata Pak Syafi'i. Saya akan tahajud dan saya akan minta sama Allah, ya Allah, udah lupain tuh kontrakan, saya nggak perlu kontrakan. Saya maunya rumah, balas 1 juta saya dengan 700 juta rupiah. Luar biasa Pak Syafi'i. Nah, akhirnya Bapak Ibu, ya, eh, terjadi miracle Bapak Ibu. 1 minggu kemudian, ya, terjadi sebuah keajaiban luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di akhir Februari, Pak Syafi'i benar-benar diusir dari kontrakannya Bapak Ibu. Jadi Pak Syafi'i benar-benar nggak punya rumah lagi dan Pak Syafi'i akhirnya harus mengungsi di pengungsian pasar di wilayah Lapindo yang saat itu kan lagi rame ya kena Lapindo ya. Nah, Pak Syafi'i ngungsi di situ Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kawan-kawan luar biasanya ya. Tahu-tahu satu hari di bulan April, Pak Syafi'i lagi buka warung nasi bungkusnya di situ, kecil-kecilan. Datang seseorang yang biasa saja ke Pak Syafi'i. Ini andai kata Pak Syafi'i nggak diusir sama Allah, ini nggak kejadian Bapak Ibu cerita ini. Tapi karena diusir sama Allah, Allah tuh kan unpredictable ya, nggak apa ya, nggak terprediksi maunya Allah itu. Ternyata apa yang terjadi? Pak Syafi'i Bapak Ibu ditemuin oleh seseorang, dia ngomong tuh sama Pak Syafi'i, Pak,
Bisa bantu nggak gitu? Ngehandle makan nih, buat catering lah. Bisa kata Pak Syafi'i. Berapa bungkus yang disiapin? Yang disiapin Pak, 6.000 bungkus. Kaget itu Pak Syafi'i dengar 6.000 bungkus. Udah goyang itu Bapak Ibu. 6.000 bungkus. Dan bukan hanya 6.000 bungkus, tapi yang harus dilayani itu 3 kali sehari. Berarti Pak Syafi'i mendapatkan orderan 18.000 bungkus Bapak Ibu. Seharinya. Ketika Pak Syafi'i mendengar 18.000 bungkus yang harus dilayani setiap hari untuk para pengungsi, yang ada di pikirannya Pak Syafi'i cuma satu. Saya cari gelang karetnya gimana ya kata dia. Gelang karet buat ngebungkusin nasi itu loh Pak. Ngerapetin bungkus nasi itu nyarinya di mana kata dia. 18.000 yang diperlukan. Ya jadi Pak Syafi'i dibawa tuh ke pimpinan proyeknya. Bener-bener 18.000. Yang Pak Syafi'i nggak punya duit. Lalu kata Pak Syafi'i, oke 18.000, tapi saya mau uang di depan. Siap, kata pimpinan proyeknya. Siap, uang di depan. 1 miliar. Luar biasa. Ya, dikasih cash on hand-nya 1 miliar Bapak Ibu. Nah, yang dengan 1 miliar tadi oleh Pak Syafi'i langsung dibagi sama dia. Dia datengin langsung si pemilik rumah. Dia bayar 600 juta rupiah. Lalu 100 juta rupiahnya dia berikan kepada istrinya untuk ngegedein warung. Nah, karena dia mintanya cuma 700 juta, kan masih sisa tuh 300 juta. Sama Pak Syafi'i, 300 jutanya langsung disedekahkan Bapak Ibu. Karena syukurnya dia atas nikmat Allah benar-benar dikasih pol-polan sama Allah. Bukan 700 lagi, 1 miliar. Nah, ketika 300 juta ini disedekahkan oleh Pak Syafi'i, akhirnya antara bulan Oktober sampai November ya, Pak Syafi'i mendapatkan proyek lagi senilai 38 miliar Bapak Ibu. Yang mana dengan 38 miliar ini oleh Pak Syafi'i dibangunkan pabrik senilai 11 miliar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Dan yang meresmikan pabriknya itu Ustadz Yusuf Mansur. Ya, jadi Pak Syafi'i itu sudah menyampaikan kalau bukan Ustadz Yusuf Mansur yang meresmikan, saya nggak akan buka ini pabrik kata dia. Karena barokah dari wasilah cerita sedekah Ustadz Yusuf Mansur tadilah beliau mendapatkan kebanjiran rezeki ini. Hanya dengan sedekah 1 juta rupiah, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Coba dahsyatnya cerita iman dan takwa. Allah kasih maunah luar biasa, pertolongan ajaib tidak disangka-sangka. Dan ini bukan cerita yang hanya bisa dirasakan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, Pak. Kita semua bisa merasakan kalau kita juga ikut praktek. Kita yakin pada apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, dan kita yakin pada semua sabda-sabda Rasulullah bahwa semua perintah ini akan memberikan keajaiban pada kehidupan kita. Rezeki ajaib, ayat 1.000 dinar. Ya, surah 65 At-Tolak ayat 2 dan 3. Ini ayat populer banget Bapak Ibu. Juz 28 halaman 558. Nah, perhatikan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang merah ini ya saya kotakin ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Masya Allah. Siapa nih yang bantu baca terjemahnya? Pak Hefni deh. Boleh Pak Hefni bantu bacain terjemahnya Pak ya. Ya, itu Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia, Allah, akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Hefni, leader Siap, kita Mas luar Bro. biasa. Masya Allah. Jadi inilah inti dari segala inti. Jadi kalau seluruh Al-Quran sekian ayat itu diperas Bapak Ibu. Dan hanya diambil satu kata. Satu kata itu adalah takwa. Ya, takwa itu artinya cinta Bapak Ibu. Ya,
Takwa itu artinya cinta kepada Allah sekaligus takut kehilangan Allah. Cinta itu, cinta gimana cinta? Pengennya bersama terus. Pengen sama Allah terus gitu loh. Ya, bahkan di satu ayat Allah berfirman, "Ingatlah aku seperti kamu mengingat orang tuamu, seperti kamu mengingat nenek kakek nenek moyangmu." Ya, karena kita ini bersumber dari Allah. Karena ada rohku di dalam dirimu, kata Allah. Nah, itu nanti kita cerita di sesi berikutnya ya, untuk mengenal siapa diri sejati kita nanti. Intinya dengan cinta inilah Bapak Ibu modalnya kita. Kalau sudah kita punya cinta besar ini kepada Allah, maka apa yang terjadi? Semua permasalahan hidup kita, apapun permasalahannya, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah semua kita kembalikan. Allah akan bukakan jalan keluar bagi kita. Udahlah Pak, otak kita nih seapa sih? Nggak mampu otak kita nih Pak. Ya, nggak mampu kita. Yang punya kekuatan tanpa batas tuh Allah. Udah kasih sama Allah, udah tawakal sama Allah. Maka Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Asal nyerahin pada Allah. Kata Allah, kalau kamu angkat tangan, aku akan turun tangan. Maka harus angkat tangan. Udah aku serahin padamu saja ya Allah. Ya, maka Allah akan turun tangan. Tawakal kepada Allah. Allah akan cukupkan semua keperluan kita, nggak usah dipusingin. Allah akan tuntaskan semua urusan-urusan kita karena Allah sudah menetapkan segala ketentuan pada setiap sesuatu. Oke. Maka PR kita, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, pertama, mulai hari ini ayo bersama-sama jadikan ini sebuah kebiasaan baru, harus sholat tobat setiap hari. Ya, baik sebelum tidur, ya setelah ba'da isya atau setelah sholat maghrib, atau paling bagus jadi waktu tahajud. Kemudian istighfar, jadikan itu sebuah kebiasaan baru. Jangan pernah lepas satu hari pun kecuali sholat tobat dan istighfar. Kemudian tidak pernah lepas kecuali sholawat setiap hari. Mulut harus basah dengan selalu terkoneksi pada Rasulullah. Karena ketika kita bersolawat, Rasulullah menjawab salam kita. Langsung bayangkan ada Rasulullah salawat pada kita. Ya, yang ke berikutnya PR. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Sedekah kepada istri dan juga ibu. Pada istri ini sebagai ibunya anak-anak kita, dan yang kedua kepada ibu kandung kita. Ya, niatkan setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, hadiahkan langsung kepada istri, pada ibunya anak-anak, dan juga kepada ibu kita. Kenapa? Karena surga ada di bawah kaki mereka. Merekalah pemilik kebahagiaan itu. Ya, surga tuh punyanya mereka, di bawah kaki mereka. Ya, jadi kalau mau dibukain surga sama mereka, jadikan mereka ratu. Ya, jadikan mereka permaisuri. Maka Allah akan bukakan nanti pintu-pintu surga di dalam kehidupan kita. Karena kalau istri sudah bahagia, ibu kita sudah bahagia, maka satu rumah itu bahagia, baiti jannati. Rumah menjadi surga bagi kita. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, itu adalah materi pertama kita di spiritual money matter. Oke, jadi nanti next di sesi berikutnya kita akan belajar siapa sejatinya diriku. Kalau kita tahu ini Pak, beres sudah semuanya Pak. Ya, aku ini siapa sih? Ya, kalau kita tahu ini sejatinya diri kita ini siapa, beres Pak semua urusan sudah. Hidup tuh penuh rasa berkelimpahan, nggak pernah ada kekurangan. Karena kita udah kenal, oh ternyata diriku itu ini toh gitu. Ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar 5 hukum semesta. Ya, kita akan belajar releasing, membuang sampah emosi dan juga menarik love attraction, menarik cinta dari berbagai arah. Kemudian kita akan belajar sadar nafas sir, ya, menyadari nafas sir itu kepanjangannya syukur ikhlas ridho. Ini kalau kita mampu merutinkan sadar nafas sir ini akan menaikkan level energi kita, aura kita, dan juga menaikkan rezeki. Kemudian belajar quantum jump dan let it go. Bagaimana cara mengikhlaskan. Kemudian ini adalah rahasia cepat manifestasi atau mewujudkan realitas. Kemudian kita juga akan belajar nanti di sesi berikutnya tabungan semesta dan bagaimana masuk ke zona pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pengen nggak belajar lagi nih? Pengen belajar lagi nggak kira-kira? Coba dinyalakan aja ininya ya, soundnya dinyalakan aja nggak apa-apa ya. Kita ngobrol santai.
Pengen, bosku. Masya Allah. Kira-kira manfaat nggak nih eh, sharing kita malam hari ini? Pak Haji As'ad, Pak Sangat Raffi, manfaat nggak sangat sharing kita malam hari bermanfaat. ini? Itu nggak? Pengen. Sangat bermanfaat. Ya, Alhamdulillah. Ya. Dapat sesuatu ya malam hari ini ya? Ya, pengen Pak. Alhamdulillah. Ini baru permulaan, Pak. Ini baru permulaan. Ini masih banyak materi-materi dahsyat yang insya Allah kalau kita makin dalam mempelajari ini, makin berasa berkelimpahan terus setiap hari. Dan itu nanti akan membuat kita terus menarik banyak rezeki, berdatangan peluang-peluang, uang, sebagainya. Enak. Kehidupan tuh berubah nanti di dalam rumah tangga kita. Pengen belajar lagi nggak nih? Oh, pengen sekali. Pengen Pak. Itu kapan lagi Pak? Nah, Untuk materi yang berikutnya kapan lagi dimulai Pak? Nah, oke. Nah, jadi gini teman-teman ya. Insya Allah nanti akan segera kita adakan lagi. Jadi untuk materi hari ini kan materi gratis ya. Hari ini itu Iya. materi gratis. Nah, materi berikutnya itu adalah materi eksklusif, Pak. Jadi kita benar-benar Baik. seleksi mana nih yang benar-benar serius. Karena nanti ini penuh dengan praktek berikutnya. Jadi nggak bisa gratisan. Nanti dapatnya hanya setengah-setengah. Kira-kira untuk pelajaran kita sesi berikutnya nih gimana nih? Dihargain berapa ya kira-kira pantasnya ya? Ini ilmu mahal Pak, ini belasan juta ini ilmunya ini. Kita sharing, Masya Allah. Kita sharing gratis ya. Masya Allah. Siap belajar lagi ya? Siap, Siap. 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 Nah, jadi Bapak Ibu kawan-kawan, kita ini ada komunitas namanya komunitas sosiopreneur ya. Komunitas pengusaha yang berfokus pada isu sosial, isu kesehatan, pendidikan, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Jadi kita pengen para peserta kita nih yang ikut training spiritual money magnet ini kita nanti praktek sama-sama, Pak. Kita dagang sama-sama. Perhatikan di sini ya. Di sini ada satu ungkapan nih. Hendaklah kalian berdagang, hendaklah kalian berbisnis. Karena berdagang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki. Jadi kalau mau ngebuka, kita punya 10 pintu rezeki nih. Kalau mau kebuka 9-nya, Pak. 9-nya mau kebuka, itu dari dagang, Pak. Dari bisnis. Ya, kayak tadi Pak Syafi'i, dagang dia, dagang nasi bungkus. Kebuka 9 pintu rezekinya dia. Ditambah dengan jalur langit. Nah, jadi kalau bisnis itu dijalankan mengikuti cara-caranya Allah itu dahsyat Pak, masif pertumbuhannya. Tahu Ya, komandan. potensial nanti anunya, kelipatan income-nya luar biasa. Kenapa? Karena berbisnisnya mengikuti cara-cara yang Rasulullah anjurkan. Nah, siap mau berbisnis nggak nih kira-kira nih? Siap, siap. Nggak? Siap, siap. Mau bisnis ya? Siap. Mau. Karena hanya dengan begitu kita kebuka 9 dari 10 pintu rezeki kita. Nah, faktanya Bapak Ibu, kita memang satu sumber penghasilan aja nggak cukup. Kita perlu lebih dari satu sumber income. Iya Pak, iya. Nggak bisa hanya mengandalkan satu sumber income. Karena kalau satu sumber income kita kolaps, ya habis kita satu keluarga. Nah, dari mana lagi nambah sumber income? Bisa dengan kerja lembur, kerja sampingan, atau memulai bisnis. Nah, cuman yang jadi problem, kita mau mulai bisnis juga makan banyak waktu, bener nggak? Yang sekarang aja udah habis waktu kita. Nambah bisnis lagi, kemakan waktu lagi. Ya kan? Kapan waktu buat keluarga? Kan pertanyaannya begitu. Ada nggak sih bisnis ya yang nggak nguras waktu? Ada nggak bisnis yang nggak menyita waktu? Jadi bisnis kita kayak apa ya? Bisnis itu jalan sendiri gitu loh. Nggak nyita waktu kita, dapat uang aja terus kita. Ada nggak seperti itu? Nah, ini solusinya Bapak Ibu ya. Solusi cepatnya adalah dengan kita memiliki mesin uang otomatis dengan memanfaatkan handphone dan juga AI, kecerdasan buatan. Pengen nggak punya mesin uang otomatis nih Bapak Ibu kawan-kawan? Pengen Pak. Pengen apa pengen? Pengen. Pengen banget Pengen Pak. banget. Saya mau ngajakin Bapak Ibu punya bisnis yang bisnisnya itu jalan sendiri, Pak. Dia bisa jualan sendiri, dia bisa ngejawabin pertanyaannya customer, dia bisa nge-follow up customer sampai closing. Ya, nanti tahu-tahu masuk transfer nanti ke rekening Bapak Ibu. Pengen apa pengen nih? Hanya manfaatin handphone sama AI aja. Ntar saya ceritain di belakang cara kerjanya gimana. Pengen apa pengen? Pengen. Pengen, bosku. Nah,
Nah, gimana Bapak Ibu jika ada bisnis yang joinnya bergabung di bisnis ini itu hanya 50.000 perak aja Bapak Ibu. 50.000 rupiah Pak. Atau sampai 300.000 rupiah lah. Dan ini berpotensi dapat 16 miliar per bulan Pak. Dalam 24 minggu atau bulan. Per bulan Pak. Jadi Bapak Ibu daftar 50.000 rupiah saja. Itu udah masuk di kelas kelas 10M Akademi Digital Marketing, kelas Spiritual Money Magnet, lanjut lagi tuh hanya dengan 50.000 rupiah. Murah apa murah Pak? Dengan manfaat Murah. seabrek gini, murah apa murah? Banget. Murah banget. Sangat murah. Nah, bisnisnya halal Pak dan legal. Sudah terdaftar semuanya, legal. Ya. Bisnisnya autopilot. 24 jam nonstop dibantu AI, kecerdasan buatan. AI-nya auto jualan, auto follow up sampai closing. Ya, jadi bisnisnya Bapak Ibu jalan sendiri. Kemudian bisnisnya bisa dijalankan di rumah saja atau di mana saja tanpa mengganggu aktivitas utama Anda. Jadi kalau Anda hari ini punya aktivitas mungkin sebagai dokter, mungkin sebagai apoteker atau sebagai polisi, TNI dan sebagainya, sudah ada kesibukan, Anda punya bisnis ini nggak mengganggu pekerjaan utama Anda. Kira-kira pengen nggak Bu bisnis begini? Pengen banget. Pengen banget ya. Nah, apa yang Anda dapatkan dengan 50.000? Anda mendapatkan produk dan fasilitas senilai 30 juta rupiah plus bonus plus ya. Anda dapatkan nanti web app Dream AI dan sistem prospek otomatis senilai 20 juta rupiah. Anda dapat kelas digital marketing senilai 5 juta rupiah. Anda dapat 10 landing page siap pakai plus konten promosi senilai 3,5 juta. Anda dapat tutorial dikejar closing dengan WA marketing. Kemudian strategi prospecting cepat dan mudah. Kemudian rahasia membangun ribuan reseller jagoan. Ada juga dapat akses eksklusif kelas Spiritual Money Magnet. Ya, akses eksklusif kelas 10M Academy senilai 5 juta rupiah. Kalau Spiritual Money Magnet itu nggak ternilai Bapak Ibu, makanya nggak saya sebutin. Nggak ada nilainya itu, terlalu mahal untuk dinilai ya. Anda mendapatkan coaching bisnis senilai 3 juta rupiah, Anda dapat lisensi bisnis kesehatan, dapat bonus lisensi bisnis pertanian, lisensi bisnis skincare, lisensi bisnis properti, landing page dan lain-lain. Murah apa murah? 50.000 rupiah Pak. Waduh, Murah sangat banget. murah. Nah, dahsyatnya ketika Bapak Ibu join 50.000 rupiah, lalu ajak teman Bapak Ibu juga join 50.000 rupiah, Bapak Ibu langsung dapat komisi 50% yaitu 25.000 rupiah. Ajak dua udah balik modal. Dahsyat apa dahsyat? Selain itu, Anda berpotensi dapat 16 miliar rupiah per bulan. Anda bisa lunas hutang hanya dengan 50.000 rupiah. Nah, ya. Ini AI-nya luar biasa Bapak Ibu kawan-kawan ya. AI-nya ntar bisa nyedot kontak WA, bisa auto leads builder, bisa auto update status nanti di WA Bapak Ibu kawan-kawan, bisa auto broadcast ke ribuan kontak anti ban lagi ya. Nggak di-banned sama WA, auto post promosi ke grup-grup sosmed. AI-nya bisa begitu Pak. AI-nya bisa dia jadi chatbot 24 jam nonstop jawabin pertanyaan-pertanyaan customer. AI-nya bisa presentasi, bisa jualan, live webinar, auto follow up sampai closing, dan juga auto mentoring sampai sukses. Ini dahsyat. Hanya dengan 50.000 Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas ini semua. Nggak ada Bapak Ibu cari seluruh dunia, nggak ada yang seperti ini. Anda untuk AI-nya aja udah bayar jutaan di luar ya. Nah, kita hanya dengan 50.000. Cara kerjanya gimana Pak Taufik bisnis ini? Gampang banget Bapak Ibu. Cara kerjanya ketika Bapak Ibu nanti bergabung, Bapak Ibu cuman konsisten share marketing kit. Kita udah siapin marketing kitnya. Ya, Bapak Ibu ntar bisa update status di WA masing-masing, di Facebook terserah bebas. Ya, kalau Anda kelupaan update status, nanti Anda tinggal aktifkan fitur auto update status. Nanti AI-nya akan update status Bapak Ibu. Kerjanya itu aja tiap hari. Ya, update status, update status. Nanti ketika ada yang kepo, ada yang tertarik, ada yang minat, Bapak Ibu tinggal kasih link affiliate. Karena Bapak Ibu nanti punya link affiliate masing-masing. Nah, ketika mereka nanti mengisi link affiliate itu, mereka ikut webinarnya, maka nanti selanjutnya Dream AI lah yang akan kerja 24 jam untuk mengedukasi mereka sampai mereka bergabung dan Bapak Ibu mendapatkan komisi-komisi dari kami. Ya. Nah, ini kelas eksklusifnya ya. Jadi kelas eksklusif Spiritual Money Magnet itu ada 3 Bapak Ibu.
Anda bisa gabung ya di paket Rp395.000. Ini paket promo. Anda berhak mendapatkan produk seperti contohnya Hydronen Plus. Nah, ini Anda dapatkan 2 pieces senilai Rp600.000. Padahal Anda jual cuma Rp395.000. Atau Anda ambil paket yang reseller juga boleh. Itu Rp300.000. Anda dapat 1 pieces. Nah, atau kalau Anda mau coba, Anda bisa ambil paket lisensi Rp50.000. Anda sudah mendapatkan semua fasilitas dan produk-produk digital tadi, tapi Anda tidak mendapatkan produknya. Ya, produk fisiknya nggak dapat. Itu saja Bapak Ibu. Nah, silahkan Anda pilih mau ambil paket pro, reseller, ataupun yang lisensi. Dan ketika Anda bergabung di sini Bapak Ibu, Anda otomatis menjadi partner kami. Ya, otomatis menjadi partner bisnis kami. Nanti kami akan sharingkan bagaimana cara jalannya bisnis ini. Anda bisa hadir di acara Dream Talk, ya. Kita acaranya hari Minggu, gerakan lunas hutang hanya dengan Rp50.000. Cara praktis merubah handphone dan AI jadi mesin penghasil uang otomatis 24 jam nonstop. Nah, nanti bersama saya lagi nanti ya hari Minggu tanggal 24 Agustus sama acaranya malam. Nah, Bapak Ibu ntar bisa undang yang lain juga untuk ikutan ya. Nah, hadiah dari kami buat Bapak Ibu yang mau daftar nanti untuk acara di hari Minggu, nanti kita kasih e-book gratis senilai Rp250.000. E-book rahasia passive income 100 juta per bulan dengan AI bot autopilot hanya dalam 1 tahun Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Oke, luar biasa. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, itu yang bisa kami sharingkan pada malam hari ini. Ini mantap ini. Wah, kebangetan murahnya. Benar banget Pak Dani, kebangetan murahnya ya dengan seabrek bermanfaat seperti ini ya. Masya Allah, biasa. Nah, jadi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, manfaat malam hari ini ya. Alhamdulillah dapat pencerahan. Dapat pencerahan ya. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Doakan saya terus Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Ya, untuk hari Minggu boleh untuk umum Pak Dani. Boleh, hari Minggu boleh untuk umum. Ya, ada kesempatan 2 hari untuk iklan, silakan iklan ya supaya supaya nanti banyak yang bisa hadir. Saran saya iklankan aja Bapak Ibu. Ya, iklan. Besok hari Sabtu juga ada nanti sharing iklan FB Ads dengan Pak Joko ya. Nanti langsung iklankan, hari Minggu terbanyak tuntar yang hadir. Oke, ini sudah jam berapa ini? Berapa ya? 10:30. Masya Allah, tabarakallah. Wita. 10:30 ya, Masya Allah. Berarti kita 1 jam berapa tadi? Masya Allah. Belum jam 2 kan? 11 Wita. 9:30 WIB. 9:30 Jakarta ya, masih aman ya. Terima kasih banyak teman-teman ya sudah tetap bertahan sampai jam 10:30 ini. Saya berdoa sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sharingkan malam hari ini benar-benar manfaat, Amin. benar-benar menjadi pintu hidayah kepada kita semua agar kita mengikuti jalannya Allah, mengikuti jalan Rasulullah, benar-benar kembali ya kepada Allah, karena itulah yang Allah dambakan. Allah tuh ingin banget kita tuh kembali kepada Allah. Allah cinta banget, sangat-sangat cinta kepada hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, udah nggak ada lagi yang ngalangin. Allah mau apa, Allah mau kayain, Allah kayain. Ya, Allah udah sebegitu cintanya. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah-salah itu dari saya, yang baik-baik, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian spiritual Money Magnet kita pada malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Coach UMKM Indonesia Bapak Joko Handono. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk honor kita Bapak Haji Muhammad Taufik. Luar biasa nggih Bapak Ibu nggih malam ini nggih.
Luar Jadi biasa. Luar alhamdulillah, biasa. nggih, alhamdulillah kita ditemukan di sebuah bisnis Bapak Ibu, yang dimana kita ini satu keluarga tidak hanya lewat jalan dunia Bapak Ibu, tapi bagaimana kita mencari rezeki itu lewat juga jalur langit. Pernah dengar nggih ilmu jalur langit nggih? Nah di sini alhamdulillahnya kita tidak bergabung itu tidak harus dengan biaya yang mahal Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Bapak Haji Muhammad Taufik, dengan 50.000 pun sudah bisa, dan kita sudah punya bisnis Bapak Ibu yang otomatis. Kalau kita lihat di luar sana mungkin dengan IE ini kan mahal nih, tapi di kita pengennya adalah IE ini membantu kita dalam nanti menjalankan bisnis dengan cara dunia dan dengan cara jalur langit Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Haji Muhammad Taufik yang telah memberi inspirasi kepada kita semua, memberi ilmu kepada kita semua, sehingga di dalam perjalanan kita bersama ini Bapak Ibu, karena kita ini dengan tim ya, kita kerja tim Bapak Ibu. Jadi biar tim kita ini tetap kompak, tetap kita tahu bahwa energi kita itu dunia dan akhirat yang pengen kita nanti akan dapatkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung sampai dengan malam ini, dan semoga kita semua tetap selalu diberi kesehatan, diberi rezeki, umur yang panjang, kemudian kita juga selalu diberi jalan kemudahan Bapak Ibu. Karena jalan dari rezeki itu kita tahu tadi yang disampaikan Bapak Haji Muhammad Taufik, tidak hanya dunia, tidak mencari dunia Bapak Ibu, tapi bagaimana kita dikejar rezeki dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bacakan hamdalah pada kegiatan kita malam. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, dan tetap semangat. Tetap tadi ingat PR-nya Bapak Haji tadi, Pak Haji Muhammad Taufik sudah memberikan PR yang 3 tadi, Bapak Ibu silahkan nanti Bapak Ibu bisa laksanakan, dan kita akan lihat Bapak Ibu seperti apa dampaknya terhadap pekerjaan kita nanti, dampaknya terhadap rezeki kita nanti. Kita coba untuk tobat dan istighfar, kemudian kita coba untuk sholawat, dan kita coba untuk sedekah pada istri dan ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Sama-sama. Honor. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Pak Efni, Pak Haji, Pak Mas Dani, terima kasih Pak Aan, Pak Fadlullah, Pak Aliman, Terima kasih. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam. Sukses terus Pak, sehat terus. Amin. Amin.